Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang ada di rumah, Bapak Ibu Dewan Asatidz MI Kresna yang berbahagia dan yang kami hormati, para anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Di hari insyaallah semoga kita diberikan kesehatan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini, diterima semua apa yang menjadi kegiatan kita, termasuk ibadah, melakukan kesehatan, pelakuan yang baik-baik, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, kita akan melanjutkan yaitu tentang adabul isti'dzani waz ziyarati. Di sini kami membawakan tafsir ayatil ahkam tentang bagaimana ketika keseharian kita melihat seseorang masuk dalam rumah tanpa seizin pemiliknya ataupun bahkan kita sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakumullahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairi maskunatin fiha mata'an lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya ayyuhalladzina, ho eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. La tadkhulu, aja padha manjing sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah ghaira buyutikum kang saliyane pira-pira omah sira kabeh. Hatta tasta'nisu, hingga amrih izin sapa sira kabeh. Wa tusallimu, lan padha uluk salam sapa sira kabeh ala ahliha ing atase ahline wong kang anduweni buyutikum. Dzalikum utawi mengkono-mengkono tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tadzakkaruna padha eling kabeh. Fa ilam tajidu, mongko lamun ora nemu sira kabeh fiha ing dalam albuyut ahadan ing wong suwiji, afala fala tadkhuluha, mongko aja manjing sapa sira kabeh ing buyut hatta yu'dzana, hingga den idini sapa lakum sira kabeh. Wa ingkila, lan lamun den ucapake lakum maring sira kabeh apa irji'u, dawuh irji'u padha bali sira kabeh, farji'u mongko nuli padha bali sapa sira kabeh. Wa utawi irji'u iku aska luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Wallahu lan utawi Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sira kabeh iku alimun, zat kang pirsa. Laisa ora ana alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa, antadkhulu yen to manjing sira kabeh buyutan ing pira-pira omah ghairu maskunatin kang saliyane den panggoni fiha iku ing dalem buyut mataun utawi ganjaran lakum kedue sira kabeh. Wallahu lan utawi Allah iku ya'lamu pirsa sinten Allah ma ing barang tebeduna kang mertelakake sapa sira kabeh ing ma, wa malan barang taktumuna kang padha ngumpetake sapa sira kabeh ing ma. Hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyaksikan, mendengarkan ayat Al-Qur'an yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam rumahnya orang tanpa izin dari pemiliknya. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai orang yang memiliki rumah benar-benar memberikan izin pada kita dan benar-benar kita bisa menyampaikan hormat salam. Karena kita juga termasuk orang Islam sebagai ikon bahwasanya kita adalah orang Muslim. Di sini kita lihat betapa indahnya agama Islam.
dengan perkara yang biasa orang-orang menganggap remeh, ternyata di situ ada dalilnya yang bisa kita ambil, kita cerna dari Al-Quran, menandakan bahwasanya kita benar-benar bisa menjaga haknya orang lain, pun halnya kita bisa menjaga haknya kita sendiri. Dalam tafsiran yang telah kita lihat, tasta'nisu itu adalah amrih idin bimana tolab, yaitu ketika kita masuk rumah, ketika kita masuk sekolah, ketika kita pinjam sepeda, ketika kita mau menggunakan fasilitas yang akan kita manfaatkan, dengan melihat ayat yang seperti ini, maka kita dianjurkan untuk selalu meminta izin kepada pemiliknya. Andaikan kita tidak minta izin pada pemiliknya, ini sama halnya kita memakai tanpa izin dari orang tersebut. Kalau kita lihat berarti secara terang-terangan kita akan menjalankan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kita lihat kemudian, apakah ketika kita masuk dalam rumah juga suatu hukum tentang kewajiban kita untuk menyampaikan salam? Ya. Ini kadang-kadang kita masuk di rumahnya orang, kemudian kita menganggap orang itu adalah teman kita sendiri, kemudian kita menganggap itu hal yang remeh. Remeh tersebut kalau memang bisa membahayakan untuk kemaslahatannya orang lain, maka juga harus diperhatikan meskipun itu sekecil apapun perkaranya. Contoh di sini kita lihat yaitu tentang hukum membaca salam tadi. Membaca salam. Kenapa kita harus membaca salam kepada pemilik rumah? Karena menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang muslim. Seorang muslim mendoakan kepada sesama muslim yang lain, sama halnya kita juga mendoakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Di kesempatan puasa di bulan Ramadan yang barokah ini, tentunya kita tidak hanya menjalankan ibadah-ibadah seperti hanya puasa, tidak hanya kita menjalankan ibadah seperti hanya kita menjalankan syariat Nabi seperti membaca kitab, menjalankan aktivitas yang positif, tetapi juga kita bisa mensyiarkan apa yang menjadi tradisi-tradisi agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang ada di keterangan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, wujubul isti'dzani inda dukhuli baitil ghairi. Kesimpulan yang pertama adalah wajib minta izin ketika kita masuk di rumahnya orang lain. Batasan orang lain adalah ketika kita tidak jadi satu dengan rumahnya orang tersebut. Meskipun itu juga saudara, meskipun itu juga ada kerandah dengan hubungan darah kita. Yang nomor dua kesimpulannya yaitu hurmatut dukhuli idza lam yakun fil baiti ahadun. Haram masuk rumah seseorang yang bukan menjadi pemiliknya. Tetapi kalau kita masuk pada madrasah seperti ini, kita sudah diizin dari awal, secara akatannya sudah, maka kita masuk sesuai dengan peraturan yang ada di madrasah itu. Contoh sekali-kali ya. Misalkan kita setiap hari masuk ke MI. Kemudian MI mempunyai peraturan tersendiri. Jam 7 sampai jam 3 boleh masuk bagi guru yang telah menjalankan kegiatan pembelajaran mulai hari Senin dan Sabtu. Maka ketika kita masuk pukul 8, pukul 10 bebas, kita tidak izin. Karena di awal sudah ada peraturan bahwa kita sudah menjadi orang yang telah diizini. Adapun nanti sudah masuk di hari Ahad, dari Ahad, maka kita harus juga izin kembali. Kenapa? Karena kita melewati dari peraturan yang ada. Hari Ahad dikunci, maka kita minta izin kepada mungkin bapak kepala, mungkin bagian kebunnya itu. Tetapi ketika hari Minggu, hari Ahad kita tanpa izin, maka sama halnya kita juga tidak izin. Dan itu termasuk hurmatut dukhuli idza lam yakun fil baiti ahadun.
Kesimpulan yang nomor 3, wujubur ruju'i dalam yu'dzan lid-dakhili. Wajib bagi seseorang yang sudah terlanjur masuk ke rumah orang lain, ke kantor orang lain, sudah tahu itu hukumnya haram, maka seketika dia ingat langsung dan wajib untuk kembali. Kalau menghiraukannya, ya maka dia falahu, dia akan mendapatkan dosa. Yang nomor 3, yang nomor 4 kesimpulannya yaitu assalamu masyru'un liz-zairi li'annahu min sya'iril islami. Yang nomor 4, kita sebagai orang muslim tentu untuk lebih mengistiqomahkan, ya, melanggengkan ketika kita berpapasan dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Tidak hanya kita hanya mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam saja, tapi assalamualaikum yang menjadi ciri khas kita sebagai orang muslim, kita siarkan. Nah, contoh lagi, ketika ada orang mengucapkan selamat pagi, kemudian diikuti dengan assalamualaikum, itu tidak wajib dijawab. Nah, makanya assalam itu adalah mencerminkan bahwa kita benar-benar orang muslim yang lebih ingin mensyiarkan agamanya kita sendiri. Kemudian yang nomor 5 yaitu la yajuzu al-insuzul insanin ayat tola'a ala auratin nas. Tidak seyogyanya, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk melihat apa yang menjadi auratnya setiap manusia. Ini dari ayat tadi ya, ada beberapa tafsiran dan kesimpulan. Kemudian yang nomor 6 yaitu al-buyutu idza lam takun maskunatan fala haraja man dukhuluha. Nah, ini kecuali kita melihat rumah kosong sangat lama, tidak berpenghuni, sangat lama. Kemudian terjadi aneh-aneh di rumah kosong tersebut. Maka itu diperbolehkan bagi kita untuk meramaikannya. Misalkan ada beberapa bangunan zaman Belanda mungkin, misalkan kosong, dan gedung tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka bagi kita itu boleh untuk menempatinya dan tanpa kita mendapatkan dosa sama sekali. Tujuannya untuk meramaikan agar keadaannya mungkin lebih maslahat lagi, kita gunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan masih banyak lagi. Itu boleh tanpa izin, karena benar-benar tidak dipakai. Seperti itu. Kemudian yang nomor 7, alal muslimi ayyar'a hurmata akhihil muslimi fala yu'dzaihi fi nafsihi aw malihi. Yang nomor 7, hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya yaitu bagi setiap orang muslim menjaga kehormatan saudara-saudarinya yang Islam. Tidak malah kita menjelek-jelekannya di depan umum, tidak malah kita memberitahukan kepada khalayak bahwasanya saudara si A seperti ini, saudara fulan seperti ini, si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan akan kembali dosa itu malah kepada kita sendiri. Mencerminkan ketidaketisan bagi kita sebagai umat muslim yang beragama. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kesimpulan yang nomor 8, fi hadil adabi allati syara'allahu taharatul lil mujtami'i wal afradi. Dan etika-etika yang sudah kita sampaikan ini adalah sebuah etika yang telah dimasyru'iyatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk golongan para muslimin muslimat, untuk individu kita, agar kita hidup di sosial masyarakat, sosial keluarga, untuk diri kita sendiri, bahkan untuk umumnya masyarakat yang ada di dunia ini, kita bisa benar-benar mendakwahkan agama Islam secara rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan, kita bisa didengar, diterima oleh siapapun, oleh kalangan apapun, tanpa membeda-bedakannya. Semoga kegiatan kita selama bulan Ramadan menjadi kegiatan yang penuh barokah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan dari kami khususnya, apabila ada kesalahan sedikit, kekurangan, kurang pas
dalam pembacaan ayat, kurang pas dalam penyampaian materi, kesalahan datang dari kita, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.